Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi زنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا وفقنا على حسن القيام وحسن الصيام يا مجيب السائلين. اللهم أعنا ووفقنا لحسن القيام والصيام يا مجيب السائلين. واجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مولانا يا ستر يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah rahmat Allah sekalian, pagi ini kita mulai bertazkirah tentang Ramadan. Kemarin sudah juga dimulai ya. Kita rujuk semula hadis yang kemarin sudah dibincang, tapi ada sedikit pembetulan terjemahan. Hadis yang banyak dibincang oleh ulama di awal Ramadan, bahwa Rasulullah SAW pernah bertazkirah kepada sahabatnya di awal Ramadan. Apa kata baginda? Innahu qad atakum syahrul Ramadan. Kamu sudah didatangi bulan Ramadan. Ada ulama mengibaratkan bulan Ramadan ini ibarat tamu khas, setahun sekali datangnya. Syahrun yajudullahu bih ala ibadih ya. Salah lagi barisnya, tolong betulkan. Ala ibadih. Bulan ini Allah melimpahkan sifat pemurahnya kepada hambanya. Malah wa yunzilur rahmah, menurunkan rahmat tiada had. Di antara rahmatnya wa yahutul khataya, Allah menghanyutkan dosa manusia pada bulan ini. Siapa yang ingin dihanyutkan dosanya, ambillah peluang ini. Lebih dari itu lagi, wa yastajibud du'a, doa makbul, doa mustajab di bulan ini. Lantas fa'arullaha min anfusikum khaira, lihatkanlah dari diri anda, buktikanlah kita ingin baik dengan Allah. Kita ingin baik dengan Allah, kita ingin berbaik-baik. Selama ini koneksi tak baik, sekarang kita membaiki koneksi dengan Allah. Selama ini signal tak baik, baikilah signal anda dengan Allah. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah. Orang yang sial di sini dikatakan celaka. Orang yang celaka tersekat dari rahmat Allah pada bulan mulia, hari mulia, bulan mulia ini. Tidak mau ke masjid, tidak mau pegang Quran. La ilaha illallah. Kita doakan mereka ya. Jadi di antara galakan yang dituntut ada di bawah tuh, perengganan di bawah yang di highlight tuh, kita digalakkan baca tasbih, tahlil, tahmid dan takbir dan seterusnya. Di belakang ini ada satu cadangan zikir yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Seorang sahabat menjumpai Rasulullah SAW, ingin berguru. Seorang sahabat ingin belajar dengan Nabi Muhammad, muridnya seorang saja, gurunya Nabi Muhammad. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, alimni khaira. Itu saja. Ya Rasulullah, alimni khaira. Ya Rasulullah, ajar saya satu amalan yang ringkas, mudah, padat. Seorang sahabat ingin belajar dengan Nabi Muhammad, zikir bacaan yang mudah, singkat, padat, mantap. Bah, kata Rasulullah, bisaitah, baiklah. Lalu Rasulullah memegang tangan orang yang ingin belajar ini, orang yang kehausan ilmu. Dipegang Rasulullah tangannya, lalu mengajar zikir. Zikir ini semua kita sudah tahu ya. Ayo kita baca sama-sama. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah zikirnya. Lalu si penanya tadi sudah puas, kemudian dia beredar, dia pergi dalam beberapa langkah. Ada yang terlintas dalam fikirannya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini memuji Allah, untuk saya belum ada lagi, ini baru untuk Allah. Lalu dia datang semula menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Haza lillah, hazihi lillah, mazali katanya. Ya Rasulullah, ini untuk Allah, untuk gue belum ada, untuk saya belum ada. Semangat ya, semangat. Nah, jadi kita ini karena semangat membaca subhanallah ini ya. Ayo kita baca lagi 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasulullah, kalau kamu baca subhanallah, Allah jawab sadaqta. Kamu baca alhamdulillah, Allah jawab sadaqta. Kamu baca la ilaha illallah wallahu akbar, sadaqta, sadaqta. Allah berinteraksi dengan orang yang berzikir. Kita ini di negara zikir, patutnya zikir ini memasyarakat di negara zikir. Patutnya zikir ini menyebar dalam negara zikir. Zikir yang semua orang tahu, tapi kadang-kadang tidak belajar, baca-baca saja tidak belajar. Nah, sekarang kita belajar dari hadis riwayat Imam Baihaqi. Kata Rasulullah, setiap zikir yang disebut dijawab Allah. Kemudian Rasulullah menambah 3 lagi. Dia minta tadi, ini untuk Allah, untuk saya belum ada. Rasulullah tambah 3 lagi. Ayo kita baca. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni 3 kali. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Kata Rasulullah, bila kamu sebut, kamu baca, ini doa, ini doa. Tadi itu puji, tadi itu pujian, ini doa. Allah maghfirli, ya Allah ampun dosaku. Allah jawab, qad fa'altu, sudah ampun, sudah ampun. Allah maghfirli, ya Allah ampun dosaku, sudah ampun kata Allah. Qad kafartu, dah ditunaikan, sudah dilaksanakan. Allah marhamni, ya Allah beri aku limpah rahmat kurnia di bulan rahmat nih, bulan Ramadan, bulan rahmat. Dan disebut tadi ya, kata Allah, qad fa'altu, sudah dapat. Yang terakhir, yang ketiga, Allahumma rzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Kata Allah, qad fa'altu, sudah diberi. Bila kita minta rezeki, jangan dikira rezeki itu usen saja ya. Jangan dikira uang ringgit saja. Dulu dalam 4 bulan 5 bulan yang lalu ada khutbah tentang rezeki. Rezeki itu bukan uang ringgit, bukan rumah, kereta, restoran dan lain-lain. Bukan itu rezeki itu katanya. Rezeki itu merangkumi jasmani, rohani, material dan spiritual. Al-asya al-maddiyah wal asya al-ma'nawiyah wal ma'nawiyah abqa wa afdal. Rezeki maknawiyah yang berbentuk rohani lebih kekal. Datang sembahyang subuh, subhanallah, dapat fadilat seperti sembahyang 1 malam tak tidur. Datang sembahyang subuh,
dapat fadilat seperti berqiyamul lail 1 malam tak tidur. Ini rezeki rohani. Salat berjamaah, coba ya, salat berjamaah, nak tahu nilainya ya, nilainya. Kata Rasulullah SAW, semua kita tahu hadisnya, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh nilainya lebih mahal dari semua isi dunia ini. Itu baru sembahyang sunat. Macam mana dengan fardunya? Mungkin 10 kali itu, mungkin 100 kali itu, kita tidak tahu. Subhanallah. Maka dalam menyanjung orang yang datang ke masjid, dalam Quran, tengok ayat, ini kita buka Quran sekejap ya. Maaf terpaksa buka Quran. Tengok ayat tentang menyanjung orang yang datang ke masjid. Subhanallah. Tentang menyanjung orang yang datang ke masjid. Ada beberapa ayat dalam Quran. Kita lihat sejenak surat An-Nur. Surah An-Nur. Orang yang ingin mendidik dirinya cinta masjid dalam bulan Ramadan, mereka kena belajar ya. Kena belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di sini halaman 354 355. Ayat berapa? Ayatnya sebenarnya start dari 25, 26, 27, 28. Bukan 2 ayat 3. Maaf, 35, 36, 37, 38. Subhanallah. Boleh kita baca ayat 36 saja dulu ya. 36, 37, 38. Nanti ayat 35 boleh dibaca sendiri, tapi bersambung tuh. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Fi buyutin, dalam rumah-rumah Allah. Buyut itu masjid ya. Rumah-rumah Allah, masjid. Azinallahu an turfa, diizinkan Allah untuk dibina, dibangun. Wa yadhkuru fiha, wa yuzkaru fiha, disebut nama Allah di dalamnya. Dia masjid tempat berzikir. Wa yuzkaru fiha ismuh, orang berzikir di dalam masjid itu. Yusabbih, bertasbih kepada Allah dalam masjid. Bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Itulah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah satu di antaranya. Siapa mereka itu? Rijalun. Kata orang mengaji Arab, rijal ini subhanallah, orang-orang yang top. Mereka yang top, yang hebat. Li ta'zim katanya ini, untuk mengagungkan. Manusia-manusia yang hebat, yang ngetop. La tulhihim tijarah, tidak mau dirintangi dengan urusan bisnis tijarah. Wala bai', tidak mau dirintangi dengan urusan jual beli dan lain-lain juga. An dzikrillah, dari aktiviti berzikir kepada Allah. Tidak mau tinggal zikrullah. Demikian juga iqamis salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kenapa demikian? Ya khaufun, mereka risau. Yauman, menghadapi hari kemudian. Tataqallabu fihil qulubu wal absar. Ini susah nak terjemahkan dalam bahasa Melayu nih.
susah. Pada hari kiamat di sana hati dan pandangan manusia susah sesusah-susahnya. Katanya terbuliak matanya di sana, terbalik-balik matanya karena takut dan kagumnya melihat azab itu di sana. Nah, ini Rizalnya. Rizal datang ke masjid, Rizal berzikir di masjid. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Allah akan membalas mereka lebih jauh, lebih tinggi, lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Malah wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstra, tidak disebut di sini. Perinciannya dalam hadis ya. Perinciannya dalam hadis. Datang sembahyang subuh dapat fadilat seperti qiyamul lail. Datang sembahyang fardu berjamaah tidak dapat dikira dengan kekayaan dunia ini. Itu maka dikatakan di sini ahsana ma'amilu, lebih bagus, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadlih, malah ada lagi ekstranya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Andangnya sememangnya Allah akan memberi rezeki, melimpahkan rezeki kepada orang terpilih tanpa kira. Subhanallah. Sudah dibalas dengan balasan yang lebih baik, sudah ada ekstra, kemudian tanpa dikira. Subhanallah. Itu maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau orang itu faham keutamaan sembahyang berjemaah di masjid itu, dia mesti datang walaupun merunggau, merangkak, katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, kita baca lagi zikirnya lagi sekali lagi ya. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Alangkah baiknya kalau kita duduk dengan anak istri di rumah, duduk 5 menit, 10 menit sebelum sungkai, sebelum berbuka puasa, sebelum beduk, sebelum azan maghrib, duduklah, bacalah 10 menit dengan anak istri supaya rumah itu dilimpahi rahmat dan kurnia. Allah mengatakan, sadaqtum, sadaqtum, sadaqtum. Benar ini keluarga ini, benar si ayah ini, benar si ibu ini, benar si anak ini. Tidakkah kita mau dijempol sama Allah, di like sama Allah? Jangan jadikan rumah kita di like sama musuh Allah. Jangan jadikan rumah yang di like sama musuh Allah. Jangan undang musuh Allah ke rumah dalam bulan puasa ini. Itu maka dikatakan dalam hadis sebelah tadi, fa inna syaki, orang yang sialan, yang celaka, man hurima fihi rahmatullah, manusia yang tersekat dari rahmat Allah. Susah nak baca Quran, bacalah tasbih. Boleh dibaca oleh orang yang uzur pun boleh baca ya. Bacalah, bacalah. Nanti berjalan dari rumah, dari masjid ke rumah, bacalah. Nak pergi ke pejabat, nak pergi ke mana-mana, hari ini tak kerja ya. Ada hajatnya pergi ke kedai, tapi hajat itu dihadkan dalam bulan Ramadan. Jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan hajatnya bulan Ramadan itu permainan musuh. Disibukkannya orang itu dengan benda lain, tidak disibukkan dengan zikir. La ilaha illallah. Ada warning dalam surah lain ya. Orang yang dirintangi, dipengaruhi oleh syaitan, lalu tidak sempat bertasbih. Tengok halaman 544. Orang yang dikacaukan hidupnya oleh syaitan. Jadi bulan Ramadan ini sebenarnya ayat-ayat tentang kesyaitanan itu karena disemak. Karena disemak. Halaman berapa tadi? 544. Bagi jemaah yang sudah biasa buka Quran, dia tahu tuh ayat. Ayat berapa Ji? Kata yang di depan ini ayat 19 katanya. Dia dah tahu, dia biasa dah. Dia dah tanda dah. Ini senjata untuk orang yang ingin selamat dari bahaya syaitan dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Istahwaza alaihimus syaitan. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwaza alaihimus syaitan.
Istahwaza alaihimus syaitan. Boleh dibaca 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan kita tengok maknanya nanti. Istahwaza alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allahumma, ikut doa saya ini. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Allahumma la taj'alna minal khasirin. Istahwadha alimus syaitan. Ayo kita baca ayat sekali lagi, kemudian kita doa. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allahumma la taj'alna minal khasirin waj'alna minal faizin al-muflihin waj'alna minal faizin al-muflihin. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan, dikacaukan oleh syaitan, dimonopoli oleh syaitan. Lalu fa'ansahum zikrullah. Tidak ada agenda zikir dalam kehidupannya. Bulan Ramadan lagi ya bulan berzikir. Siapa mereka itu? Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu grup syaitan, geng syaitan, kumpulan syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Lantas macam mana resultnya? Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Geng syaitan ini hidupnya rugi karena tidak berzikir. Kalau berzikir macam mana? Syaitan tak kacau. Ini kita akan bincang sekejap lagi. Bagi jemaah yang sabar, kita ada tafsir Al-Munir ya. Kita ada tafsir Al-Munir sekejap lagi tentang orang yang dijaga oleh Allah. Nah, jadi subjek pagi ini 2 ya. Pertama dengan kertas, kedua dengan tafsir. Nah, yang jelasnya kita perlu pada perlindungan Allah supaya diprotek oleh Allah. Kalau orang itu tidak berzikir, Allah tak proteks. Nah, tengok ayat tentang protection Allah. Ayat ini sering dibaca dalam khutbah Jumat. Kadang berbuih-buih sudah khatib itu bacanya. Ayat 1, coba halaman bismillahirrahmanirrahim, tentang protection Allah kepada hambanya. Pendek saja ayatnya ya. Halaman 23. Coba lihat di sana, mana ayat protection di sana. Allah menjaga orang tuh. Halaman 23 ayat nomor berapa coba? Ayat nomor berapa? Tadi ada menjawab dari depan, sekarang depan juga jawab. Ayat nomor berapa? Ayat tentang orang itu menjaga, Allah menjaga orang tuh kalau orang tuh berzikir. Ayat berapa? 152 katanya. Ayat 152 pendek saja ya, 2 patah perkataan saja. Fazkuruni azkurkum. Ayo kita baca. Kita habiskan sampai ke penghujung ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini bagus dibuat cantik-cantik, kaligrafi. Letakkan di rumah, ajar anak. Nak, kalau kamu berzikir kepada Allah, Allah akan protek, Allah akan jaga kamu, Allah akan lindungi kamu. Fazkuruni, berzikirlah, ingatlah Allah, sebutlah Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Azkurkum, aku akan mengingatimu, kata Allah. Allah akan respon zikirnya, Allah akan tunaikan hajatnya. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah jangan kamu kufur. Jadi kita baca zikir tadi 3 kali lagi ya, biar kita beralih kepada subjek yang kedua tentang tafsir Al-Munir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ufirli
Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Mudah-mudahan zikir kita diterima Allah ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang selalu didengar Allah doanya, zikirnya, dan dilayan Allah semua hajat keperluannya ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu wafaqana wa iyyakum jami'an. Wafaqana Allah wa iyyakum jami'an. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu